Daripada puting beliung tersebut yaitu yang rusak parah 13 rumah, yang ringan sedang 39. Yang biru ya? Kelihatan hitam dong ya? Yang Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. 58 rumah diterpa angin puting beliung dan tersambar petir. Angin puting beliung terjang puluhan rumah warga di Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Angin puting beliung yang menerjang puluhan rumah di Lampung Tengah ini terjadi pada Sabtu, 27 Mei 2023 sekira pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Angin puting beliung bermula dari hujan deras disertai petir, di mana satu rumah warga di Dusun 5 Kampung Nambah Rejo, Lampung Tengah tersambar petir. Total ada 58 rumah terdampak angin puting beliung dan tersambar petir. Mursidi, selaku warga terdampak, mengatakan rumahnya disapu angin puting beliung saat dirinya sedang keluar. Ia mengaku melihat kencangnya angin puting beliung hingga 2 pohon besar berukuran 70 meter tumbang semua. Menurutnya, angin puting beliung nampak bergemuruh lalu perlahan merambat menabrak rumah. Lalu atap rumahnya yang terbuat dari spandeks terbang sampai ke areal persawahan. Serta genteng rumah bagian ruang tamunya pun berhamburan. Di lokasi yang sama, Sutasmi mengatakan pada peristiwa kemarin malam, rumahnya tersambar petir 1 kali. Akibatnya atap rumahnya hancur di bagian tengah. Kemudian angin juga menyapu sejumlah genteng yang ada di pinggir hingga bertaburan. Dirinya mengatakan saat rumahnya tersambar petir, ia sedang menjenguk tetangga sebelah rumah yang sedang sakit. Saat angin datang, dirinya sudah merasakan puting beliung yang terdengar dari luar seperti suara pesawat. Tak berselang lama, dirinya mendengar suara dentuman seperti sambaran petir dekat rumahnya. Lalu Sutasmi mendapat kabar bahwa rumahnya tersambar petir. Saat ditengok olehnya, kondisi rumah sudah banjir tergenang air dengan atap rumah yang telah hancur. Peristiwa tersebut kemudian ditinjau oleh pihak Camat Kota Gajah Prawito beserta jajaran pada Minggu 28 Mei 2023. Prawito mengatakan ada 3 dusun di Kampung Nambah Rejo yang terdampak angin puting beliung. Pasca kejadian, warga bersama-sama gotong royong membenahi rumah yang rusak dan menyingkirkan pohon yang tumbang menghalangi jalan. Prawito menyebut dari 58 yang terdampak, kondisi rusak parah ada di Dusun 5 sebanyak 13 rumah. Kerusakan parah yang ditimbulkan dari angin berupa atap dan bangunan yang hancur. Dengan kerugian yang dialami korban senilai 10 juta rupiah per rumah. Sementara 45 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Kampung Nambah Rejo, Dusun 5 dan Dusun 4 dan Dusun 6. Untuk akibat daripada puting beliung tersebut yaitu yang rusak parah 13 rumah, yang ringan sedang 39. Selanjutnya untuk Dusun 4 yaitu 2 rumah, Dusun 6 4 rumah. Untuk korban jiwa sampai saat ini belum ada, hanya ibu-ibu yang luka ringan, dan insya Allah sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan tadi dari Puskes Seribejo Kencono. Dan kami sudah melakukan, yang pertama kami lakukan langsung meninjau lokasi, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Kampung, aparatur kampung, anggota Linmas, dan juga aparatur kampung yang ada di Nambah Rejo. Selanjutnya kami koordinasi juga dengan Dinas Sosial dan Dinas BPBD. Alhamdulillah
itu juga sudah turun langsung ke lokasi. Dua motor milik mantan Ketua RT Labuhan Ratu hilang dicuri. Aksi pencurian motor kembali terjadi di Bandar Lampung. Pelaku pencurian motor beraksi di Kelurahan Segalabidar, Tanjung Karang Barat pada Sabtu, 27 Mei 2023 dini hari. Pelaku pencurian motor ini berhasil membawa kabur 2 unit motor milik mantan Ketua RT di Kelurahan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Dikatakannya saat terbangun pada pagi hari, ia dan sang suami pun terkejut mendapati 2 motor miliknya hilang. 2 motor itu diparkir di garasi rumah, sedangkan suami Hermayani, Ibnu Hasan, meminta Tribun Lampung menanyakan langsung ke pihak kepolisian terkait dengan kronologi pencurian yang terjadi di rumahnya. Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol Mujiono mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan akan melakukan penyelidikan secara mendalam. Korban kemudian melihat ke arah pintu pagar sudah terbuka dan langsung melihat ke arah garasi samping mobilnya. Korban akibat kejadian tersebut mengalami kerugian 2 motor hilang. Ketua RT 5 Lingkungan 1 Kelurahan Segalabidar, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Rudi Waluyo mengatakan pelaku dalam rekaman CCTV ada 2 orang menggasak 2 motor. Ia mengatakan perumahan Anantahira tersebut baru saja dibangun dengan total 14 unit rumah. Saat ditanya bagaimana dengan petugas penjagaan dan memang tidak ada penjaganya. Saya, kalau di warga saya itu ada kehilangan motor sekaligus 2. Jadi di perumahan Anantahira, tempatnya B3 kalau nggak salah. Itu kejadiannya. Makanya terus pagi-pagi yang bersangkutan yang kehilangan itu ke rumah. Lapor bahwa kehilangan motor. Berapa 2 unit Pak ya? 2 unit. Itu jenis apa Pak? Honda Beat semuanya. Warna putih merah 1, warna biru putih 1. Korban atas nama siapa Pak izin? Kalau korban, kalau yang perempuannya itu Ibu Hermayani. Oke. Nah Pak, kalau boleh tahu Kalau rumah tersebut itu sudah lebih kurang setahun setengah lah. baru jadinya setengah ini Pak ya? Ya, karena mereka kan sistemnya booking dulu baru bangunin. Jadi Ada berapa unit Pak semuanya Pak? 14 unit. Oh, termasuk Ibu Hermiati. Termasuk Ibu Hermayani. Kalau Ibu Hermayani itu pembelian cash ya. Nah Pak, kalau terkait penjagaan gimana sih Pak sejauh ini Pak dari Kalau pengumuman? untuk penjagaan, karena di situ itu sebetulnya karena itu rumah sudah ada penghuni, jadi silakan Pak. Jadi nggak ada pakai pengamanan, nggak ada. Artinya tidak ada pengamanan Nggak Pak ada ya? keamanan ya. Karena semua diserahkan sama pihak yang sudah tempatin masing-masing. Terus pengakuan korban sendiri Pak? Kalau saya tanya kemarin, kondisi motor itu di dalam rumah, tapi di pagar. Dia nggak dimasuk dalam rumah, dia di luar rumah, di dalam pagar. Digembok apa pagarnya Pak? Digembok. Berarti si pengaling itu gimana Pak? Ya, Loncat? kalau saya lihat dari CCTV kemarin yang dikirim, mereka tuh kelihatannya berdua. Oh, 2 orang. Ya, 2 orang. Terus saat pelaku yang ngeluarin motor itu cuma orang 1. Dia masuk, ngeluarin motor yang pertama, sudah itu masuk lagi, ngeluarin motor yang kedua. Lawannya mungkin di luar. Yang terlihat di CCTV itu 2 orang. Oke, Oke Pak, dengan siapa Pak? Izin Pak, nama Pak? Dengan Pak Rudi Waluyo RT Pak. RT 0 05 lingkungan 1. Kelurahan. Segalabidar. Oke. Pak, kejadiannya Pak? Kejadian. Berita selanjutnya adalah warga Tanjung Rejo yang tagih janji Bupati Pesawaran. Warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Waihilau menagih janji Bupati Pesawaran untuk memperbaiki akses jalan yang rusak di wilayahnya. Warga tersebut memvideokan jalan yang rusak dan memperlihatkan banyak sekali lubang yang digenangi air. Dalam video berdurasi 52 detik tersebut, warga juga memperlihatkan banyaknya kendaraan, baik sepeda motor dan juga mobil yang harus berjalan perlahan untuk menghindari jalan berlubang. Warga itu juga diketahui memberikan informasi bahwa jalan tersebut merupakan akses vital masyarakat
yang menghubungkan dua kecamatan. Dan juga warga itu pun menagih janji Bupati Pesawaran Dendi Ramadona bahwa tahun ini jalan yang rusak tersebut akan diperbaiki. Bahkan menagih janji anggota DPRD yang mana pada bulan 6 ini jalan tersebut akan diperbaiki. Tribun Lampung mengkonfirmasi bahwa seseorang yang memvideokan tersebut ialah Iqbal Khomsi, warga Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Waihilau, yang mengirimkan video tersebut ke grup WhatsApp Forum Group Discussion Kabupaten Pesawaran. Iqbal mengatakan tujuan dari mengirimkan video ke grup adalah agar Bupati Pesawaran dapat melihat jalan yang rusak. Ia menjelaskan akses dari Desa Tanjung Rejo hingga sampai Gunung Sari tersebut merupakan jalur kewenangan kabupaten. Dan kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak 2 tahun lalu. Kemudian jalan itu pun menjadi semakin parah hingga setahun belakangan ini. Bahkan masyarakatnya yang jalannya rusak tersebut dikatakan Iqbal telah membantu menimbun jalan berlubang dengan menggunakan batu. Namun saat musim hujan justru mengakibatkan jalanan semakin licin dan becek hingga membuat lubang lebar menganga di tengah jalan. Dari rusak dan licinnya jalan saat hujan tersebut banyak kendaraan seperti sepeda motor yang terjatuh saat melewatinya. Bahkan kendaraan roda 4 pernah tergelincir kemudian masuk ke saluran air. Dan yang terbaru, di awal bulan ini Iqbal menuturkan pernah ada kejadian mobil truk pengangkut bahan bangunan yang tidak bisa jalan karena masuk ke dalam lubang di jalan rusak tersebut. Akses jalan merupakan penghubung dari Kecamatan Waihilau ke Dondong, bahkan jalur alternatif menuju Kabupaten Pringsewu. Sehingga tentu saja jalan menjadi akses masyarakat setempat baik untuk akses perdagangan maupun pertanian. Disebutkannya warga setempat pernah melakukan protes saat Bupati Pesawaran melakukan musrenbang di Kecamatan Waihilau pada awal tahun lalu. Protes itu untuk menanyakan kapan jalan yang rusak akan segera diperbaiki. Bahkan masyarakat menanam genjer di jalan berlubang saat Bupati datang. Dan dikatakannya dalam hasil musrenbang menjelaskan bahwa akan diperbaiki pada tahun 2023 ini. Namun hingga saat ini belum dilakukan perbaikan. Bahkan anggota DPRD juga pernah berjanji akan diperbaiki pada bulan 6 ini. Tak hanya akses jalan yang diperbaiki, serta normalisasi Sungai Wailipang juga akan dilakukan secara bersama. ...388 jemaah haji asal Lampung Timur berangkat ke Tanah Suci hari ini. Sebanyak 388 jemaah haji asal Kabupaten Lampung Timur berangkat dari Islamic Center Sukadar Lampung Timur pada Minggu 28 Mei 2023. Jumlah tersebut merupakan kloter tahap pertama keberangkatan haji Kabupaten Lampung Timur dari kuota awal 771 jemaah. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kementerian Agama Lampung Timur Indra Jaya. Kemudian sisanya akan diberangkatkan pada pekan depan. Selain itu, seluruh jumlah jemaah haji terkonfirmasi telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Pihaknya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah mengalokasikan dana sebesar 4,8 miliar rupiah untuk OTD pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Lampung Timur. Sementara itu, Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo meminta agar para calon jemaah haji untuk selalu disiplin. Ia juga meminta jemaah haji untuk menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dan Dawam pun meminta kepada petugas haji untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ribuan warga Metro ramaikan Jalan Sehat Fresco dan Tribun Lampung. Sebanyak 1.000 warga Metro Lampung mengikuti acara Jalan Sehat bertajuk Jalan Sehat Fresco 2023 di lapangan Kartika Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro Lampung pada Minggu 28 Mei 2023. Jalan Sehat bertajuk Jalan Sehat Fresco 2023 yang dihadiri oleh ribuan warga Metro
digelar atas kerjasama antara Kopi Fresco dan Tribun Lampung I.O. Acara Jalan Sehat ini merupakan jalan sehat yang diselenggarakan untuk menginspirasi dan mengedukasi seluruh masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui jalan sehat. Dalam acara Jalan Sehat Fresco 2023 ini juga terdapat berbagai macam door prize atau hadiah menarik. Di antaranya ada mesin cuci, dispenser, Magicom, kipas angin, setrika, blender, dan kompor. Acara Jalan Sehat Fresco 2023 ini terbuka untuk umum dan seharga Rp10.000 saja untuk satu kuponnya. Nantinya peserta akan mendapatkan jersey Fresco, kopi Fresco sebanyak 5 buah, dan air mineral. Area Promotion Manager Sumbaksel Kopi Fresco Awan Edi Theo mengatakan, acara Jalan Sehat Fresco 2023 ini terselenggara atas kerjasama antara Kopi Fresco dengan Tribun Lampung I.O. Menurut Awan, kegiatan kolaborasi antara Tribun I.O. dan Kopi Fresco ini sendiri diisi dengan berbagai macam aktivitas. Sehingga menurutnya yang dihadirkan selain dari jalan sehat, pihaknya akan menghadirkan agenda menarik lainnya. Selain itu, ia juga mengatakan jika pihaknya menawarkan berbagai door prize menarik yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi peserta yang mengikuti jalan sehat. Beli ponsel kredit, dapatkan promo menarik hanya di Erafone Mall Kartini. Erafone Megastore Mall Kartini Bandar Lampung hadirkan promo yang berlangsung hingga 31 Mei 2023 mendatang. PIC Erafone Megastore Mall Kartini Bandar Lampung Feranita Ramadhani mengatakan promonya adalah cashback hingga 3,5 juta rupiah untuk Samsung Galaxy S Series. Selanjutnya ada promo yang diberikan Home Credit Indonesia. Promo ini bisa didapatkan jika melakukan pembelian secara kredit dengan tenor cicilan 7 bulan, bisa gratis 1 bulan dan bunga cicilan 0%. Promo ini berlaku untuk semua gadget. Masih di promo dari Home Credit Indonesia, ada promo Double Zero untuk Samsung Galaxy A34 dan A54. Promo ini jika melakukan pembelian dengan tenor cicilan 6 bulan gratis 1 bulan dan bunga cicilannya hanya 0%. Bunga cicilan 0% juga diberikan jika melakukan pembelian gadget apa saja secara kredit semua bank, kecuali Bank Mega dan Bank Panin. Promo selanjutnya, Samsung Galaxy A54 cashback hingga Rp300.000, Xiaomi 12 cashback hingga Rp1 juta, kemudian pembelian Samsung Galaxy Z Flip 3 cashback hingga Rp2 juta, dan Samsung Galaxy S22 series cashback hingga Rp1 juta. Di Erafone Megastore Mall Kartini juga ada pre-order Vivo Y36 RAM 8/256 pada tanggal 25 hingga 31 Mei 2023 dengan membayar DP hanya Rp200.000. Pre-order Redmi Note 12 Pro dengan RAM 6/128 dan 8/256 pada tanggal 25 hingga 30 Mei dengan DP Rp300.000 akan mendapatkan gratis Redmi Buds Essential. Vera pun menginformasikan di Erafone Megastore Mall Kartini menerima trade-in atau tukar tambah untuk semua gadget. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan terupdate lainnya seputar peristiwa dan promo yang ada di Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.